Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yang Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM, dan tak lupa Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Yang Mukarram Dr. Abdul Aziz Wahab BIMG, dan tak lupa dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, yakni Al-Mukarram Al-Ustad Muhammad Inzah MPDI, dan teman-teman sekalian insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Wahyu, saya dari kelompok 5 dengan Ananda Muhammad Hadi Bisabila dan Syafril Yanuar Yandi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar kami dari kelompok 5 yang bertema atau yang berjudul Belajar Mengajar. Pada kali ini saya akan membahas 4 poin penting yang akan saya bahas pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang pertama, pendapat para pakar tentang belajar dan mengajar, dan yang kedua adalah Al-Quran. Saya di sini akan membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Dan yang ketiga adalah tafsir penjelasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini adalah peta konsep saya, bisa dilihat. Yang pertama yaitu menurut pakar. Di sini saya mengutip dari Hamalik, yaitu belajar adalah proses perubahan yang dilakukan oleh individu, yaitu artinya yaitu adalah seorang individu yang berusaha untuk berubah yang awalnya menjadi tidak tahu menjadi tahu. Mengutip pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Charles Chance, yaitu belajar adalah suatu proses yang mana melibatkan metode ataupun praktek yang di laboratorium maupun di luar laboratorium, yang pada akhirnya menimbulkan suatu perubahan begitu. Artinya dari pendapat pakar-pakar ini bahwasanya kita bisa menyimpulkan bahwa belajar itu mengacu pada perubahan, yang pada akhirnya akan mengacu pada kata kunci, yaitu perubahan. Dan yang kedua, saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 78 sampai 79 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniyun fa innahum illa yadunnun fawailul lilladina yaktubuna biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat wa wailul lahum mimma yaksibun. Di sini terdapat beberapa mufradat lugawiyah yang akan saya bahas, yaitu tentang wawailun pada ayat ummiyuna pada ayat 78. Ummiyuna itu adalah berarti orang-orang yang awam. Yang dimaksud ummiyuna di sini adalah pendeta dari kalangan Yahudi yang tidak paham tentang Alkitab. Alkitab di sini yang dimaksud adalah kitab Taurat. Ya'lamun al-kitaba illa amaniyuna. Amaniyuna berarti prasangka, praduga yang dibuat hanya untuk hasrat atau nafsu mereka. Jadi orang Yahudi ini mengartikan atau menafsirkan suatu ayat Allah, ayat yang di dalam kitab itu sesuai dengan nafsu mereka, hawa nafsu mereka, tanpa dasari dalil akli maupun nakli. Yang terakhir itu yadunnun pada ayat 78. Yadunnun yaitu mereka peringatan terhadap orang ataupun pendeta Yahudi yang telah mengubah ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Sebab turunnya ayat ini, atau bisa kita sebut asbabun nuzul ayat 78 ini, yaitu menurut Ibnu Abbas, menurut kebanyakan ahli tafsir, ayat ini turun ketika
ada seorang Yahudi atau pembesar Yahudi yang mengubah ayat dalam Alkitab, ayat rajam dalam Alkitab sesuai dengan nafsu mereka. Dan yang selanjutnya itu tafsir dan penjelasannya. Ulama ahli tafsir sepakat bahwa di sini orang Yahudi itu membuat atau bisa dikatakan membuat cerita bohong tentang Nabi Muhammad, yang selanjutnya yaitu pada ayat 79. Ayat 79 ini adalah tafsir dari ayat ini. Mayoritas ulama sepakat bahwa pada ayat ini Nabi dan para sahabat sangat menginginkan orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Karena kenapa? Karena pada saat itu kaum Ansor, kaum yang ada di Madinah yang menolong Nabi, itu merupakan saudara jiran kaum Yahudi. Bisa dikatakan juga sepersusuan, karena umat Yahudi dan Nasrani dan kaum Ansor itu hidup berdampingan dulu sebelum Nabi datang. Maka Nabi dan para sahabat sangat menginginkan itu, dan Allah berfirman tentang hal itu, apakah kamu masih mengharapkan mereka sedangkan mereka tidak percaya padamu? Maka di sela-sela Nabi dan para sahabat menjelaskan tentang keburukan Yahudi, maka turunlah ayat ini bahwa orang Yahudi itu suka mengubah ciri-ciri Nabi dalam kitab Taurat begitu. Dan selanjutnya adalah tafsir Mufradul Lughah ya pada ayat 79. Di ayat 79 yaitu yang pertama ada fawailun. Wailun di sini diartikan adalah suatu neraka wailun, yang atau bisa dikatakan lembah di suatu neraka yang bernama Jahannam, tempat Allah membalas orang-orang yang bermaksiat seperti kaum Yahudi ini. Dan yang kedua yaitu biaidihim di sini berarti bahwa orang Yahudi yang berbohong dengan tangan-tangan mereka, menulis ayat-ayat Allah sesuai dengan keinginan hati mereka. Yashtaru bihi tsamanan qalil, kemudian mereka memperoleh dunia yang sangat remeh atau yang sangat murah. Tsamanan qalil itu harga yang sangat murah. Dan yang terakhir itu bima yaksibun, yang perkara yang Allah tidak suka atau yang akan diadab yang Allah itu adalah maksibun adalah sogok, menyogok atau suap. Pada tafsir ayat 79 ini tidak jauh berbeda dengan tafsir yang pertama, tafsir ayat 78. Di sini Allah sama halnya juga karena Nabi Muhammad, orang Yahudi itu mengubah ciri-ciri Nabi dalam kitab. Sebab turunnya juga sama dengan 70 ayat sebelumnya. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan di sini bahwa kita bisa mengaca pada umat Yahudi ataupun Nasrani yang suka membuat dalil, membuat dasar, membuat ayat palsu tentang Allah. Maka dengan tanpa dalil akli maupun nakli, maka kita sebagai umat Rasulullah kita harus tidak meniru hal itu. Kita harus belajar bagaimana cara menafsirkan ayat. Kita harus tahu ilmunya begitu. Tanpa adanya belajar ataupun dalil-dalil yang mumpuni, dalil akli maupun nakli, maka kita tidak boleh dikatakan di sini bahwa mengubah ataupun menjual yastaru bihi tsamanan qalila di sini bukan artinya menjual ayat Allah dijual dengan harga begitu, bukan. Tapi artinya di yastaru bihi tsamanan qalila adalah mengubah. Menurut pemikiran saya itu adalah mengubah. Kita perlu dengan suka hati. Lalu menjual di sini bisa dikatakan bisa jadi kita berdakwah dengan ayat tersebut sesuka hati kita tanpa adanya dasar-dasar yang mumpuni, tanpa adanya dalil-dalil begitu. Mungkin hanya ini presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.